Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Aku ingat, masa kecilku terasa seperti bayangan yang kabur, penuh dengan rasa kesepian yang tidak terucapkan. Sejak aku bisa mengingat, rasanya selalu ada jarak yang tak terjangkau antara diriku dan orang tuaku. Ayahku lebih sering tidak ada di rumah, dan ibuku, meski selalu ada di sekitar, lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada dengan aku. Kadang, aku merasa seperti aku ini tidak ada, hanya seorang figur yang berkeliling di rumah, tanpa ada yang benar-benar peduli. Aku lahir dalam keluarga yang terpecah. Tidak ada yang istimewa tentang hari-hari di rumah kami. Ayahku selalu pulang larut. Kadang sampai aku sudah tertidur di ranjangku. Ketika dia pulang, aku hanya mendengar suara sepatu bootnya yang berat menginjak lantai. Tapi, dia tidak pernah menyapaku atau bertanya tentang hari-hariku. Dia hanya melewati kamar kami, menuju ke ruangannya, lalu tertidur, tanpa bicara sepatah kata pun. Itu adalah kebiasaan yang sudah menjadi rutinitas. Tidak ada hangatnya pelukan, atau tanya kabar yang membuatku merasa dihargai. Ibuku, di sisi lain, tampaknya selalu sibuk. Ia bekerja seharian penuh di kantornya, dan saat pulang, ia masih duduk dengan laptopnya, menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas. Sesekali aku akan duduk di dekatnya, berharap ada secercah perhatian yang dia berikan. Tapi, jarang sekali aku berhasil mendapatkan perhatian itu. "Jangan ganggu ibu, sedang banyak kerja," katanya. Kalimat yang lebih sering aku dengar daripada yang lainnya. Tak jarang, aku hanya duduk di sudut ruang tamu, menunggu jam makan malam, yang bagi aku hanya sebuah rutinitas. Tak ada yang istimewa. Di setiap ulang tahunku, aku berharap akan ada kejutan atau perhatian yang berbeda. Namun, harapan itu selalu kandas. Tahun demi tahun, aku selalu mendapatkan hadiah yang tampaknya hanya diberikan karena itu adalah kewajiban. Sebuah boneka atau pakaian baru yang kupakai sekali, lalu disimpan di lemari. Tidak ada ucapan manis, tidak ada pelukan hangat, hanya hadiah yang terasa kosong. Aku ingin sekali mendengar mereka berkata, "Selamat ulang tahun sayang, kami mencintaimu," seperti yang sering kudengar di cerita-cerita orang lain. Tapi, itu tidak pernah terjadi. Tidak ada yang spesial di setiap perayaan ulang tahunku selain sepotong kue yang seringkali tak selesai dimakan. Aku merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Dalam keseharianku, aku sering berusaha menunjukkan kemampuan dan kebaikan, berharap orang tuaku akan memperhatikannya. Aku berusaha menjadi anak yang baik, mengerjakan pekerjaan rumah dengan teliti, menjaga kebersihan rumah, dan tidak membuat masalah. Tapi, meskipun aku berusaha keras, mereka tidak pernah benar-benar peduli. Aku merasa seakan-akan aku hanya ada sebagai latar belakang dalam hidup mereka, seperti furnitur yang tidak pernah diperhatikan. Aku pernah berpikir, apakah aku ini memang tidak cukup baik? Setiap kali aku merasa kecewa, perasaan itu datang lagi. Aku merasa seperti aku hanyalah beban bagi mereka. Apakah mereka merasa terganggu dengan keberadaanku? Aku sering melihat mereka bertengkar, dan dalam hati kecilku, aku merasa seolah aku adalah penyebab ketegangan itu. Ayah dan ibu bertengkar tentang uang, tentang pekerjaan, tentang hal-hal yang tampaknya lebih penting daripada aku. Aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menjadi hal yang paling penting di mata mereka. Kenapa mereka tidak bisa melihat betapa aku ingin dicintai oleh mereka. Aku ingat sekali suatu malam ketika aku baru saja selesai ujian dan merasa bahwa aku telah melakukannya dengan baik. Pikirku, inilah saat yang tepat untuk membuat mereka bangga. Aku pulang dengan membawa nilai yang cukup memuaskan, berharap mereka akan memberi ucapan selamat.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ayah hanya melirik sekilas tanpa berkata apa-apa. Sementara ibuku sibuk mengecek pesan-pesan masuk di ponselnya. Aku berdiri di sana, merasa bodoh, merasa seperti orang asing yang mencoba mencari tempat di antara mereka. Aku kembali ke kamar dan menatap nilai ujianku dengan kecewa. Seakan-akan itu tidak ada artinya. Di lain waktu, aku mencoba membuat sesuatu yang istimewa, sebuah gambar yang aku buat sendiri. Aku ingin mereka melihat betapa keras aku berusaha, betapa aku ingin mereka bangga padaku. Tapi ketika aku menunjukkan gambar itu pada ibu, ia hanya menatapnya sekejap dan berkata, "Bagus, tapi kenapa nggak lebih rapi?" Seperti ada jarak besar di antara kami, dan aku tidak tahu bagaimana cara melampauinya. Aku merasa sangat bingung. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan perhatian mereka. Aku merasa seperti tidak pernah cukup. Mereka seakan tidak pernah benar-benar melihatku, seperti aku hanya ada karena kebetulan, bukan karena mereka menginginkanku. Aku ingin berteriak, memberitahukan mereka betapa kesepiannya aku di dalam rumah yang penuh dengan orang, namun seakan kosong. Tapi aku takut jika mereka justru semakin menjauh, takut jika aku semakin tidak berarti. Ada satu waktu yang masih membekas dalam ingatanku. Saat aku duduk di ruang keluarga, menunggu ayah pulang dari kerja. Ibu sedang sibuk dengan laptopnya di ruang sebelah, dan aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menonton televisi. Namun, pikiran-pikiranku berlarian. Aku bertanya-tanya, apakah mereka pernah peduli tentangku? Tentang apa yang aku rasakan? Kenapa mereka tidak melihat betapa aku ingin merasa dicintai? Aku merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Seperti aku hanyalah beban bagi mereka. Aku ingin bisa berbicara dengan ibu atau ayah, memberitahukan mereka betapa aku merindukan perhatian mereka. Betapa aku ingin merasa diinginkan, tapi aku takut mereka akan berkata, "Jangan terlalu manja. Kamu harus bisa mengurus dirimu sendiri." Aku merasa tidak ada tempat bagi perasaanku di sana. Di antara kebisuan itu, aku mulai mengerti bahwa mungkin aku memang tidak akan pernah mendapat perhatian yang aku harapkan. Aku tidak tahu apakah itu salah mereka atau salahku, tapi aku mulai merasa bahwa inilah takdirku menjadi anak yang terabaikan, yang tidak pernah menjadi prioritas dalam hidup orang tuanya. Aku mulai merasakan bahwa aku hanya ada sebagai pelengkap, bukan sebagai seseorang yang dicintai. Dan setiap kali malam tiba, aku merasa semakin kesepian. Tidak ada yang bisa kutunggu dari kedua orang tuaku, selain suara pintu yang tertutup. Tidak ada kata-kata penghiburan, tidak ada pelukan hangat yang menenangkan. Aku belajar untuk menerima kenyataan itu, meskipun hatiku terasa hancur setiap kali mengingatnya. Aku hanya berharap ada saatnya nanti. Mungkin ketika aku lebih dewasa, aku bisa mengerti kenapa semuanya seperti ini. Aku berharap suatu saat nanti, aku akan bisa menerima diri sendiri, meskipun kenyataan yang ada membuatku merasa seperti anak yang tidak diinginkan. Waktu berlalu begitu cepat. Aku yang dulu hanya anak kecil yang berharap ada sedikit perhatian dari orang tua, kini sudah tumbuh menjadi remaja. Namun, kenyataan yang kutemui tidak jauh berbeda dari masa kecilku. Ketidakpedulian orang tuaku semakin terasa, seolah-olah mereka semakin jauh dan semakin tidak peduli dengan keberadaanku. Ayahku, yang dulu sering pulang larut malam, kini lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Setiap akhir pekan, dia akan pergi keluar rumah tanpa memberi kabar. Ada kalanya aku berharap dia akan mengajak aku ikut, hanya untuk merasakan sedikit perhatian darinya. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Aku sering mendengarnya tertawa riang di luar rumah bersama teman-temannya, dan aku hanya bisa mendengar suara tawa itu dari balik pintu. Merasa asing dalam rumah yang seharusnya aku anggap sebagai tempat yang penuh kasih. Di sisi lain, ibuku juga semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Dia selalu sibuk dengan berbagai rapat
dan tugas-tugas yang datang tanpa henti. Aku sering melihatnya duduk di depan laptop selama berjam-jam. Bahkan saat aku makan malam sendiri di meja makan. Rasanya, aku hanya bagian dari rutinitas yang tak berarti bagi mereka. Mereka tidak pernah bertanya, bagaimana hariku? Mereka tidak tahu apa yang kurasakan, apa yang aku jalani setiap harinya. Aku merasa seolah aku hanyalah hantu di dalam rumah ini. Suatu hari, aku mendapatkan nilai ujian yang buruk. Tidak seperti biasanya, aku benar-benar berusaha untuk belajar. Tapi tetap saja, hasilnya tidak memuaskan. Aku merasa sangat kecewa dan sedikit bingung dengan diriku sendiri. Aku merasa sudah melakukan yang terbaik, tetapi itu masih belum cukup. Pagi itu, aku membawa rapor itu pulang dengan perasaan berat di dada. Berharap ada seseorang yang bisa menghiburku, atau setidaknya memberi sedikit pengertian. Namun, yang kutemui justru marah dan kekecewaan. Begitu aku sampai di rumah, ibuku langsung melihat raporku dan langsung mengeluh. Kenapa nilai kamu bisa jelek begini? Kenapa kamu nggak lebih rajin belajar? Kata-katanya seperti palu yang memukul kepalaku. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah berusaha keras, tetapi suaraku terasa terbungkam oleh rasa malu dan sakit hati. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaanku yang terluka. Aku hanya bisa menunduk, merasakan air mata yang hampir tumpah. Ayah yang baru pulang juga langsung memarahi aku tanpa pertanyaan lebih lanjut. Kamu gak ada usaha kan? Ini semua salahmu sendiri. Kalau terus-terusan begini, bagaimana kamu bisa sukses? Kata ayah dengan nada kasar. Tidak ada yang mengerti bagaimana aku merasa. Mereka tidak pernah melihat aku sebagai seseorang yang memiliki perasaan atau kesulitan. Semua yang mereka lihat hanyalah nilai, hasil yang bisa dibanggakan. Mereka tidak pernah tahu betapa beratnya bagiku untuk terus berusaha memenuhi harapan mereka yang semakin tinggi. Bagaimana bisa mereka mengatakan aku malas, padahal aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku. Aku merasa sangat marah dan kecewa. Semua yang aku inginkan hanya sedikit pengertian, tapi mereka malah menyalahkanku. Seperti biasa, mereka tidak pernah peduli dengan alasan dibalik nilai jelek itu, atau dengan perjuanganku yang tidak terlihat. Semua yang mereka lihat adalah hasil akhir, bukan proses yang aku jalani. Mereka tidak pernah bertanya mengapa aku kesulitan, tidak pernah mencoba mengerti bagaimana aku merasa. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan perasaan yang semakin hancur. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin sempit. Apa yang salah dengan diriku? Kenapa aku selalu merasa tidak diterima? Aku merasa seperti tidak ada tempat bagiku di dalam keluarga ini. Aku berusaha keras, berusaha menjadi anak yang baik, tapi hasilnya selalu sama. Mereka tidak pernah peduli. Mereka hanya melihatku sebagai masalah, bukan sebagai individu yang berharga. Perasaan terluka itu semakin mendalam. Aku merasa semakin tidak dihargai. Aku ingin sekali berteriak dan mengatakan kepada mereka betapa sakitnya perasaan ini. Betapa aku merasa seperti anak yang tidak diinginkan, yang selalu berusaha tetapi tidak pernah cukup. Aku ingin memberitahukan mereka betapa aku ingin merasakan cinta mereka, betapa aku ingin mereka bangga padaku. Tapi aku takut. Aku takut jika aku berteriak, mereka malah semakin menjauh. Aku takut jika aku mengungkapkan perasaanku, mereka malah merasa aku terlalu sensitif, atau bahkan semakin menganggapku sebagai anak yang sulit diatur. Di luar kamarku, aku mendengar suara ibu yang sedang berbicara dengan ayah. Aku tahu mereka sedang berbicara tentang aku. Aku tahu bahwa mereka merasa kecewa, marah, dan mungkin merasa seperti aku tidak pernah memenuhi harapan mereka. Aku ingin sekali mendengarnya mengerti, mendengarnya meminta maaf dan berkata, kami hanya ingin kamu bahagia, tetapi itu tidak pernah terjadi. Aku merasa terjebak dalam kebisuan yang semakin mencekik. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terasa terhalang, seperti ada dinding yang semakin tebal antara aku dan orang tuaku. Aku mulai bertanya-tanya,
Apakah ini akan selalu begini? Apakah aku akan selalu merasa seperti ini? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa seperti aku hanya berputar-putar dalam lingkaran yang tak berujung. Berharap ada sesuatu yang berubah, tetapi tahu bahwa tidak ada yang akan berubah. Ayahku akan tetap sibuk dengan teman-temannya. Ibuku akan tetap tenggelam dalam pekerjaannya. Dan aku akan tetap terjebak dalam kesepian yang semakin dalam. Aku sering berpikir, jika saja mereka bisa mengerti, jika saja mereka bisa melihat aku sebagai anak mereka yang benar-benar membutuhkan perhatian, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi kenyataannya, mereka tidak pernah melihatku seperti itu. Aku merasa terabaikan, seperti anak yang tidak diinginkan, seperti seseorang yang hanya ada sebagai pengisi ruang tanpa arti. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terperangkap dalam perasaan yang tak terungkapkan. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara untuk meminta perhatian mereka. Aku mulai merasa bahwa aku tidak memiliki tempat dalam hidup mereka, bahwa mereka tidak benar-benar peduli tentang diriku. Aku ingin keluar dari rumah ini, menjauh dari semuanya, tetapi aku tahu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Dan aku juga tidak tahu apakah ada tempat lain di luar sana yang bisa menerima diriku. Aku semakin merasa kesepian. Semakin hari, perasaan itu semakin mendalam. Aku merasa seperti aku hanya ada dalam cerita mereka. Sebuah kisah yang tak berarti, yang hanya ditulis karena kebiasaan. Aku merasa tak ada yang peduli, tak ada yang melihat aku sebagai seorang individu yang berharga. Semua yang aku inginkan hanyalah sedikit perhatian, sedikit cinta, tapi itu seakan-akan menjadi hal yang terlalu sulit untuk mereka beri. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbaiki agar mereka bisa melihatku? Atau memang aku yang harus menerima kenyataan bahwa aku akan selalu menjadi anak yang terabaikan? Aku merasa seperti sudah mencapai titik jenuh dalam hidupku. Semua yang aku alami di rumah, semua ketidakpedulian, kritik, dan rasa kesepian membuatku merasa hampa. Aku mulai berpikir bahwa mungkin ada kehidupan di luar sana, kehidupan yang lebih bisa menerima diriku apa adanya. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku merasa terperangkap, tak ada ruang untuk bernafas di rumah ini. Ketika hatiku semakin terpuruk, aku mulai mencari pelarian yang mungkin bisa memberiku sedikit ketenangan, sedikit pengertian, dan sedikit rasa diterima. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, bergaul dengan teman-teman yang mungkin bisa mengerti aku lebih baik daripada orang tuaku. Beberapa teman yang kutemui di sekolah tampaknya lebih perhatian, dan tidak seperti orang tuaku yang selalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka mendengarkan cerita-cerita tentang kehidupan sekolah dan kisah-kisah kecilku. Dan meskipun mereka tidak bisa memberikan solusi yang tepat, setidaknya mereka ada. Aku merasa sedikit lega bisa berbicara. Meskipun terkadang percakapan itu terasa kosong karena mereka tidak benar-benar tahu apa yang aku rasakan. Namun, meskipun aku memiliki beberapa teman, perasaan kosong itu tetap ada. Keberadaan mereka hanya mengisi sebagian ruang dalam hidupku, namun tidak pernah bisa mengisi ruang yang sebenarnya kosong di hatiku. Aku merasa semakin kesepian, meskipun di sekitar penuh dengan orang. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku memang tidak pantas untuk dicintai? Apakah ada yang benar-benar bisa mengerti aku? Atau apakah aku memang diciptakan untuk hidup dalam kehampaan ini? Suatu malam, aku duduk bersama seorang teman dekat di taman dekat rumah, mencoba mengungkapkan perasaan yang selama ini aku simpan. Aku ingin bercerita tentang betapa beratnya hidupku, betapa aku merasa tidak pernah diterima oleh orang tuaku, dan bagaimana aku selalu merasa kesepian. Namun, saat aku mulai membuka mulut, teman itu hanya menatapku dengan bingung. Dia berkata, "Mungkin kamu hanya butuh lebih banyak waktu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Kalimat itu terasa seperti angin lewat, terdengar begitu kosong. Aku tidak merasa dia benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Aku merasa semakin terisolasi,
Semakin jauh dari dunia yang seharusnya bisa memberi pengertian. Aku mengangguk saja. Meski hatiku merasa semakin hancur, aku merasa seperti berbicara di ruang kosong, di mana tidak ada yang bisa benar-benar mendengarkan. Teman-temanku memang peduli, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa memahami apa yang sedang aku hadapi. Aku merasa semakin terjebak dalam perasaan ini. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli. Semua yang aku inginkan hanyalah sedikit pengertian, sedikit rasa dihargai. Tapi itu seakan jauh dari jangkauanku. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku terus mencari pelarian di luar rumah, perasaan itu tidak pernah hilang. Rasa kosong itu hanya semakin mendalam. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku memang pantas untuk dicintai? Apakah aku cukup baik untuk diperhatikan oleh orang lain? Bahkan oleh keluargaku sendiri. Perasaan terasing itu semakin memburuk, dan aku mulai merasa seperti aku adalah satu-satunya yang merasa hancur. Sementara dunia di sekelilingku terus berjalan dengan normalnya. Hingga suatu hari, aku mendapat masalah besar di sekolah. Masalah yang seharusnya bisa diatasi dengan sedikit bimbingan, namun ternyata malah membuatku semakin terpuruk. Aku terlibat dalam sebuah perkelahian dengan teman sekelas, dan guru memutuskan untuk memberi sanksi yang cukup berat. Aku pulang dengan hati yang hancur, berpikir bahwa ini adalah salah satu kegagalanku yang terbesar. Aku berharap orang tuaku bisa memberikan sedikit dukungan, atau setidaknya memberi sedikit perhatian pada perjuanganku. Namun, harapan itu kembali dihancurkan. Begitu aku tiba di rumah, aku menaruh tas sekolahku dengan lesu di meja, dan segera ibuku datang menemuiku. Wajahnya tampak tegang, dan tanpa basa-basi, dia langsung berkata, "Kenapa kamu selalu membuat masalah? Kenapa kamu nggak bisa lebih hati-hati?" Suaranya terasa tajam, seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku ingin menjelaskan semuanya, bahwa aku merasa terpojok, bahwa aku merasa kesepian. Dan itulah kenapa aku terjebak dalam perkelahian itu. Tapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutku. Aku hanya terdiam, merasa semakin kecil. Ayahku yang biasanya lebih diam justru membuka suara dengan kasar. "Kamu cuma bikin kami malu. Ini bukan pertama kali kamu berbuat salah. Kamu harusnya lebih berpikir sebelum bertindak," katanya dengan nada penuh kekecewaan. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka terasa seperti pukulan yang semakin mengeratkan rasa sakit di dadaku. Mereka tidak pernah mencoba untuk mengerti. Mereka hanya melihat hasil akhir perkelahian yang membuat mereka malu. Mereka tidak tahu betapa beratnya perasaan yang aku bawa, betapa aku merasa tertekan dengan segalanya, dan betapa aku hanya ingin merasa diterima. Aku merasa sangat marah dan terluka. Rasa kecewa itu menghimpitku begitu kuat, sampai aku merasa tak ada tempat bagi perasaanku di rumah ini. Di depan orang tuaku, aku bukanlah anak yang mereka banggakan. Aku adalah sumber masalah, sesuatu yang harus diperbaiki, sesuatu yang selalu mengecewakan mereka. Mereka tidak pernah melihat diriku yang sebenarnya seorang remaja yang sedang mencari jalan, yang butuh sedikit perhatian dan dukungan, bukan hanya kritik dan marah-marah. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Perasaan itu semakin membebani, semakin melukai. Aku merasa semakin jauh dari mereka, semakin terasing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua perasaan ini, tapi aku takut jika aku melakukannya, mereka malah semakin menjauh. Aku takut jika aku berbicara jujur tentang apa yang aku rasakan, mereka hanya akan semakin merasa kecewa dan tidak mengerti. Dalam kebisuan itu, aku merasa semakin kesepian. Aku mulai merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Aku merasa seperti anak yang tidak diinginkan, anak yang hanya membuat masalah. Mungkin aku memang tidak pantas untuk dicintai. Mungkin aku memang dilahirkan hanya untuk menjadi sumber beban bagi orang tuaku. Aku semakin meragukan diri,
Semakin merasakan bahwa tidak ada yang benar-benar peduli. Namun, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diriku, sebuah keputusan untuk berbicara dengan mereka secara langsung. Aku tahu itu mungkin akan sulit. Dan aku tahu, aku mungkin akan mendapat lebih banyak kritik. Tapi aku merasa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya aku rasakan. Aku harus memberitahukan mereka, meski aku takut, meski aku merasa bahwa mereka tidak akan mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk berbicara dengan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku merasa ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku harus mencoba untuk mengungkapkan perasaanku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebisuan ini. Aku harus berbicara. Hari itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang harus berubah. Setelah sekian lama menahan semuanya sendiri, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara. Selama ini, aku hanya diam, menelan semua perasaan sakit, kecewa, dan marah yang kian menumpuk di dalam hati. Aku tidak ingin lagi menjadi anak yang terabaikan, yang merasa seolah-olah tidak pernah ada tempat di rumah ini. Aku ingin mereka tahu apa yang aku rasakan, dan aku ingin mereka melihatku bukan hanya sebagai anak yang membuat masalah, tapi sebagai manusia yang juga punya perasaan. Aku menatap kedua orang tuaku yang sedang duduk di ruang keluarga. Wajah mereka tampak lelah setelah seharian bekerja. Mereka tampak tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana hariku. Aku merasa semakin terasing di antara mereka. Ini adalah saatnya. Dengan napas yang berat, aku memberanikan diri untuk berbicara. Kata-kata itu terasa begitu sulit untuk keluar, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Kenapa kalian tidak pernah peduli? Kenapa aku selalu merasa seperti beban? Aku akhirnya berkata dengan suara yang bergetar, hampir seperti sebuah bisikan yang menggema dalam ruangan SOT itu juga. Seluruh dunia terasa sunyi. Aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Ibu dan ayahku hanya terdiam, tampak terkejut dengan pernyataan yang baru saja aku lontarkan. Mungkin mereka tidak pernah benar-benar mendengar aku sebelumnya. Atau mungkin mereka tidak menyadari betapa aku telah merasa terluka. Ibu menundukkan wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca, dan aku bisa melihat betapa terkejutnya dia dengan kata-kataku. Ayahku pun terdiam, seolah-olah tidak tahu harus berkata apa. Aku menunggu, berharap mereka akan berkata sesuatu yang bisa melegakan hatiku. Tapi sepertinya mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Air mataku mengalir begitu saja, tak bisa kuendalikan. Perasaan yang selama ini terkunci rapat, akhirnya keluar begitu saja. Aku capek, Bu, Pak. Aku capek merasa sendiri. Aku capek merasa seperti aku gak berarti. Setiap kali aku berusaha melakukan yang terbaik, gak ada yang peduli. Aku merasa gak pernah diterima. Kataku dengan suara bergetar, berharap mereka mendengar setiap kata yang keluar dari mulutku. Ibu akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya penuh penyesalan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara yang pelan, dia berkata, "Kami hanya ingin kamu bisa hidup lebih baik dari kami. Kami ingin memberikanmu masa depan yang cerah, lebih baik dari yang kami punya. Tapi kami tidak tahu cara mendukungmu. Kami tidak tahu bagaimana harus berperan sebagai orang tua." Kata-kata itu datang begitu saja, penuh dengan kejujuran yang terasa menyakitkan. Ayah yang sebelumnya hanya diam, akhirnya membuka mulut. "Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan," katanya. Suaranya terdengar lemah. "Aku tidak pernah benar-benar mendengarmu. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan tidak pernah meluangkan waktu untuk mendengar apa yang kamu butuhkan. Aku terlalu egois." Ayah menunduk, seolah tidak bisa menatap mataku, dan aku bisa merasakan penyesalan yang begitu dalam dalam suaranya. Aku ingin marah, ingin mengungkapkan semua rasa sakit yang selama ini terpendam. Namun, entah kenapa, saat mendengar pengakuan mereka, hatiku justru semakin kacau. Aku merasa bingung, marah,
dan juga kasihan. Mereka baru sadar, tapi aku sudah begitu terluka. Aku merasa terperangkap dalam perasaan ini. Mereka mengaku salah, mereka merasa bersalah. Tapi apa yang harus aku lakukan dengan semua rasa sakit ini? Bisakah aku memaafkan mereka begitu saja? Ataukah luka ini akan tetap ada, menghantui setiap langkahku? Ibu mencoba untuk mendekat, tangannya meraih bahuku, tetapi aku menghindar. Aku tidak siap untuk memaafkan begitu saja. Semua perasaan yang telah kutahan bertahun-tahun ini tak bisa hilang dalam sekejap. Aku ingin mereka tahu betapa dalam luka ini, betapa lama aku menanggung semuanya sendiri, tanpa ada yang peduli. Aku gak bisa begitu saja memaafkan. Bu, Pak, kalian baru sadar sekarang, tapi aku sudah merasa terluka begitu lama. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diriku sendiri. Meskipun perasaan di dalam hatiku sangat kacau. Aku sudah lama merasa seperti anak yang gak diinginkan. Aku gak pernah merasa kalian peduli dengan perasaanku. Kalian lebih sibuk dengan pekerjaan, dengan hidup kalian sendiri. Aku merasa terlupakan. Ibu menatapku dengan penuh penyesalan, dan aku bisa melihat air mata di matanya. Kami tidak bermaksud begitu, Nak. Kami hanya tidak tahu bagaimana harus menunjukkan perhatian. Kami rasa kami sudah memberi semua yang bisa kami berikan. Tapi kami salah. Kami lebih fokus pada apa yang kami pikir bisa memberi kamu kehidupan yang lebih baik, tanpa memperhatikan perasaanmu. Aku mengangguk pelan. Meskipun rasa sakit itu masih ada, aku tahu kalian mungkin tidak bermaksud seperti itu. Tapi itu yang aku rasakan. Aku gak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Suaraku semakin pelan, dan aku merasa seperti ada beban berat yang perlahan-lahan mengendorkan sedikit. Ayah menghela napas, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal. Aku sangat minta maaf, Nak. Aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku dan lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekadar nafkah. Kamu butuh perhatian, kamu butuh kasih sayang. Ada hening yang panjang setelah itu. Semua yang aku rasakan seperti terpendam dalam keheningan itu. Aku bisa merasakan bahwa mereka benar-benar merasa bersalah, tetapi juga tahu bahwa aku tidak bisa begitu saja memaafkan mereka. Perasaan terluka itu tidak bisa hilang hanya dengan kata-kata. Meskipun mereka mengakui kesalahan mereka, aku masih merasa ada jarak yang besar antara kami. Aku masih merasa cemas dan bingung. Apakah ini berarti bahwa hubungan kami bisa pulih, ataukah ini hanya akan menjadi kenangan yang tetap menyakitkan? Ayah menghela napas, dan aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal. Aku sangat minta maaf, Nak. Aku tahu aku salah. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku dan lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekadar nafkah. Kamu butuh perhatian. Kamu butuh kasih sayang. Akhirnya, setelah beberapa lama dalam diam, aku berbicara lagi. Aku butuh waktu, Bu. Pak, aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Aku gak bisa langsung memaafkan. Aku butuh kalian lebih dari sekadar untuk memberikan materi, tapi juga untuk mendengarkan aku, untuk peduli. Mereka mengangguk pelan, seolah-olah mereka mengerti. Meskipun aku bisa melihat ada rasa sakit di wajah mereka. Aku tahu mereka tidak pernah ingin membuatku merasa seperti ini. Tapi kenyataannya adalah bahwa sudah terlalu banyak waktu yang hilang, terlalu banyak rasa sakit yang sudah menumpuk. Aku merasa sangat bingung. Apakah mungkin untuk kembali seperti dulu, ataukah perasaan ini akan tetap ada selamanya, menghantui hubungan kami? Percakapan itu berakhir dengan penuh air mata, penyesalan, dan juga kebingungan. Meskipun mereka sudah mengakui kesalahan mereka, aku masih merasa ada yang hilang. Aku masih merasa kesepian dan tidak tahu apakah aku bisa memaafkan mereka secepat itu. Waktu akan memberi jawabannya, dan aku berharap dengan waktu aku bisa belajar untuk memaafkan
meskipun itu bukan hal yang mudah. Apakah hubungan kami akan kembali baik, ataukah ini hanya akan menjadi kenangan yang penuh dengan luka? Penyembuhan itu bukanlah hal yang instan, seperti luka fisik yang perlahan sembuh dengan waktu. Luka batin pun membutuhkan waktu untuk pulih. Meskipun percakapan tadi memberi sedikit kelegaan, aku tahu bahwa itu hanya permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Luka yang sudah terpendam bertahun-tahun ini tidak akan bisa sembuh dalam sekejap. Aku merasa bingung dan ragu. Apakah dengan mengakui kesalahan mereka, aku harus melupakan semua rasa sakit yang selama ini kurasakan? Apakah aku harus langsung menerima mereka begitu saja setelah semua yang terjadi? Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa ada perasaan yang masih tertinggal. Ayah, yang dulunya sangat jarang berada di rumah, mulai berusaha lebih sering menghabiskan waktu bersamaku. Setiap akhir pekan, dia mengajak aku untuk keluar. Entah itu sekedar makan bersama menonton film, atau hanya mengobrol tentang hal-hal ringan yang dulu tak pernah kami bicarakan. Dia mulai mendengarkan ceritaku, meskipun kadang aku merasa ada ketidaknyamanan di antara kami. Waktu-waktu seperti itu tidak menghapus luka, tapi setidaknya memberikan sedikit rasa bahwa dia memang ingin memperbaiki segalanya. Begitu juga dengan ibu. Meskipun awalnya sulit, ibu mulai berusaha lebih mendengarkan aku. Dulu, ketika aku mengungkapkan perasaan atau keluhanku, dia akan buru-buru memberi nasihat atau mencoba memberikan solusi yang menurutnya tepat. Namun, sekarang ibu mulai lebih banyak mendengarkan tanpa buru-buru memberi saran. Terkadang, dia hanya duduk di sampingku, menemani aku. Dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian. Meski demikian, rasa sakit yang aku rasakan masih belum bisa hilang begitu saja. Ada jarak yang sulit dihilangkan. Meskipun usaha mereka sudah lebih nyata, aku sering bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apakah aku bisa benar-benar menerima mereka seperti dulu? Apakah aku bisa memaafkan mereka? Meskipun luka itu sudah begitu dalam, ada saat-saat di mana aku merasa bahwa segala usaha mereka hanya terasa setengah hati, dan aku mulai meragukan apakah mereka benar-benar mengerti betapa besar rasa sakit yang telah mereka sebabkan. Namun, aku sadar bahwa ini bukan tentang mereka sepenuhnya. Ini tentang bagaimana aku menerima kenyataan ini dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih sehat. Aku mulai belajar untuk merangkul kenyataan bahwa orang tua bukanlah sosok yang sempurna. Mereka memiliki keterbatasan, dan meskipun mereka telah berusaha, mereka tidak selalu bisa memenuhi harapan-harapan besar yang aku miliki. Mereka bukan Tuhan. Mereka juga manusia yang bisa salah. Dan meskipun mereka tidak selalu hadir dengan cara yang aku inginkan, itu tidak berarti mereka tidak mencintaiku. Itu adalah hal pertama yang mulai kusadari. Cinta mereka mungkin berbeda dari apa yang aku harapkan, tapi itu tetap ada. Itu hanya terhalang oleh kesibukan dan kesalahan mereka yang mereka sadari sekarang. Aku merasa kesadaran ini sedikit demi sedikit membantu mengurangi rasa sakit yang aku rasakan. Sebelumnya, aku merasa bahwa aku harus mendapatkan perhatian dan pengakuan secara langsung dari mereka. Tapi kini aku mulai menyadari bahwa mungkin bentuk cinta mereka lebih subtil, terutama dengan cara mereka mencoba berubah. Memang, itu tidak membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi setidaknya membuat aku bisa melihat segala hal dengan perspektif yang lebih luas. Selain itu, aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada pengakuan dan cinta orang lain untuk merasa berharga. Cinta yang sejati harus dimulai dari dalam diri sendiri. Aku mulai berusaha menerima bahwa aku bukanlah anak yang sempurna, dan mungkin aku tidak akan pernah bisa memenuhi semua harapan orang tua atau masyarakat. Tapi itu tidak berarti aku tidak berhak untuk dicintai. Aku berhak untuk merasa berharga, untuk merasa diterima. Meskipun aku punya kekurangan, aku mulai memberi ruang bagi diriku sendiri untuk menyembuhkan. Terkadang aku merasa cemas
dengan masa depan, dengan hubungan kami yang belum sepenuhnya pulih. Tapi aku tahu bahwa aku tidak bisa terburu-buru. Proses ini memang panjang, dan setiap langkah kecil adalah kemajuan yang berarti. Aku juga mulai lebih terbuka pada diri sendiri, memahami bahwa aku memiliki hak untuk merasa marah, kecewa, dan sedih. Emosi itu adalah bagian dari diriku, dan aku tidak perlu merasa bersalah karenanya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan meskipun tidak ada yang berubah dalam semalam, aku merasa ada sedikit perubahan dalam diriku. Aku mulai merasa lebih kuat, lebih mampu untuk menghadapinya. Meskipun perasaan itu masih bercampur aduk, ada hari-hari ketika aku merasa marah dan kecewa, dan ada saat-saat ketika aku merasa sedikit lega karena melihat orang tuaku berusaha untuk lebih peduli. Tetapi, aku mulai menyadari satu hal. Penyembuhan adalah perjalanan, bukan tujuan yang bisa dicapai dengan cepat. Di suatu malam, setelah makan malam bersama, ayah dan ibu duduk di sofa. Aku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, meskipun kami masih belum bisa berbicara sepenuhnya. Tanpa ada rasa canggung, ada rasa yang berbeda di dalam hatiku. Mungkin aku tidak bisa melupakan segala rasa sakit yang telah terjadi, tetapi aku tahu bahwa aku bisa memilih untuk melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih positif. Aku bisa memilih untuk menerima, meskipun itu bukan hal yang mudah. Dengan perlahan, aku mulai belajar untuk memberi kesempatan pada mereka dan pada diriku sendiri untuk berkembang. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi ada banyak hal yang bisa dibentuk di masa depan. Aku merasa, walaupun masih banyak luka yang perlu sembuh, setidaknya kami sudah mulai berjalan di jalan yang benar. Itu adalah langkah pertama untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih penuh pengertian. Di saat-saat refleksi diriku, aku mulai melihat bahwa aku bukan hanya korban dari situasi ini, tetapi juga seseorang yang memiliki kekuatan untuk bangkit dari luka-luka ini. Aku bisa mencintai diri sendiri dan mengerti bahwa setiap perjalanan menuju penyembuhan memerlukan waktu dan usaha. Aku memulai proses itu dengan perlahan, menerima diriku apa adanya, dan mencoba membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk hubungan dengan orang tuaku. Setiap langkah kecil yang aku ambil terasa berat, tapi aku tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Dengan waktu, aku berharap hubungan kami bisa pulih, dan mungkin suatu hari nanti aku bisa benar-benar merasa diterima, tidak hanya oleh orang tua, tetapi juga oleh diriku sendiri. Aku duduk di tepi jendela kamarku, melihat cahaya matahari yang mulai meredup. Senja, waktu yang sering membuatku merenung, melihat ke belakang, dan bertanya pada diriku sendiri, sudah sejauh mana aku telah berkembang. Terkadang, aku merasa seolah tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupku. Tapi, jika aku berhenti sejenak dan melihat perjalanan yang telah kulalui, aku mulai menyadari bahwa aku telah melangkah jauh lebih jauh dari yang aku kira. Penerimaan itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Penerimaan bukan hanya tentang bagaimana orang lain menerima kita, tetapi juga tentang bagaimana kita menerima diri kita sendiri. Dengan segala kekurangan, luka, dan ketidaksempurnaan yang ada. Aku dulu merasa bahwa jika orang tuaku bisa menerima dan mencintaiku dengan cara yang aku inginkan, barulah aku bisa merasa diterima dan bahagia. Tapi sekarang, aku mulai mengerti bahwa penerimaan yang sejati dimulai dari dalam diri sendiri. Aku tidak perlu mengubah diriku hanya untuk mendapatkan cinta atau perhatian orang lain. Aku berharga bukan karena apa yang aku lakukan atau bagaimana orang lain melihatku, tetapi karena aku adalah diriku sendiri. Hubungan antara aku dan orang tuaku memang belum sepenuhnya pulih, tetapi aku mulai merasakan adanya perubahan positif.
Ayah yang dulu seringkali terlambat pulang atau mengabaikan perasaanku, kini lebih sering menghabiskan waktu bersama aku. Ia tak lagi hanya memberi nasihat atau kritik, tapi lebih sering mendengarkan, mencoba mengerti apa yang aku rasakan. Meski terkadang ada rasa canggung, aku tahu ia berusaha. Begitu juga ibu. Walaupun dulu ia sering tenggelam dalam pekerjaannya, kini ia lebih sadar akan keberadaanku. Ia lebih memperhatikan perasaanku dan lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara dan mendengarkan. Namun, meskipun ada perubahan yang mulai terasa, aku tahu bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga memiliki dinamikanya sendiri, dan hubungan yang sehat membutuhkan waktu, usaha, dan pemahaman yang terus-menerus. Aku tidak bisa mengharapkan mereka berubah dalam semalam, dan aku pun tidak bisa menuntut mereka untuk menjadi orang tua yang sempurna. Aku sendiri tidak sempurna, dan aku mulai belajar menerima itu. Mereka mungkin tidak pernah bisa memberikan semua yang aku inginkan, tetapi itu tidak berarti mereka tidak mencintaiku. Dengan pemahaman itu, aku mulai bisa menerima kenyataan bahwa mungkin aku harus merangkul ketidaksempurnaan ini. Aku tidak bisa terus-menerus menuntut lebih dari mereka atau dari diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih tenang. Meskipun perjalanan menuju penerimaan itu masih panjang, ada hari-hari ketika aku merasa cemas, merasa bahwa aku tidak cukup baik, atau merasa tidak dihargai. Tetapi hari-hari itu mulai berkurang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa aku berhak untuk merasa diterima tanpa harus menunggu persetujuan dari orang lain. Aku memulai perjalanan ini dengan langkah kecil, langkah yang penuh keraguan, penuh rasa sakit, dan penuh kebingungan. Tapi sekarang, aku merasa lebih kuat. Aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri, untuk menerima semua kekuranganku, dan mengakui bahwa aku berhak untuk bahagia. Meskipun aku tidak selalu merasa diterima oleh orang lain, aku tidak perlu menjadi sempurna. Karena dalam ketidaksempurnaan itulah aku menemukan keindahanku. Suatu hari, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang keluarga. Suasana kali ini berbeda. Tidak ada lagi rasa canggung yang mengganggu. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang hari-hari biasa, tentang apa yang kami rasakan tanpa beban atau prasangka. Mungkin ini adalah tanda bahwa hubungan kami mulai pulih, meskipun masih banyak ruang untuk berkembang. Tetapi, yang penting adalah usaha yang kami semua lakukan untuk memperbaiki hubungan ini. Apa yang kamu rasakan sekarang, nak? Tanya ayahku. Suaranya terdengar tulus. Aku menatapnya, merasa ada kehangatan dalam matanya. Sesuatu yang dulu jarang aku lihat. Aku merasa lebih baik, ayah, jawabku dengan jujur. Meskipun ada sedikit rasa canggung yang masih tertinggal, aku mulai belajar menerima diri sendiri. Aku tahu bahwa meskipun kita semua tidak sempurna, kita masih bisa saling mendukung dan mencintai. Ibu yang duduk di sebelah ayah tersenyum. Meskipun aku bisa melihat ada sedikit penyesalan di wajahnya. Kami memang tidak sempurna, nak, tapi kami akan berusaha menjadi lebih baik untukmu. Untuk kita semua, kata ibu. Suaranya lembut tapi penuh harapan. Aku mengangguk, merasakan perasaan lega yang sulit diungkapkan. Mungkin, untuk pertama kalinya, kami benar-benar saling mengerti. Aku menyadari bahwa penerimaan itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis. Itu adalah proses yang panjang, yang melibatkan penerimaan diri sendiri dan orang lain. Kadang kita harus melalui banyak rasa sakit, kebingungan, dan kekecewaan untuk akhirnya memahami bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah layak untuk dicintai, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Tapi aku tahu, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Aku masih punya banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak rasa sakit yang harus disembuhkan. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa sendirian dalam perjuanganku. Aku tahu bahwa orang tuaku berusaha, meskipun tidak selalu sempurna. Mereka tetap berusaha, dan aku juga berusaha untuk menjadi lebih baik
untuk tidak terlalu keras pada diriku sendiri. Aku percaya, meskipun ada banyak hal yang belum selesai, langkah-langkah kecil ini adalah bagian dari proses yang lebih besar. Di akhir cerita ini, aku bisa sedikit tersenyum. Mungkin masih ada banyak jalan yang harus ditempuh, banyak luka yang harus disembuhkan. Tetapi aku merasa lebih kuat sekarang. Aku merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Karena aku akhirnya bisa menerima diriku sendiri. Aku tahu bahwa perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Dan tidak ada jaminan bahwa semuanya akan sempurna. Tetapi, aku juga tahu bahwa aku bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih positif. Menerima ketidaksempurnaan, dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Hari itu, ketika senja meredup di luar jendela, aku merasa sedikit lebih damai. Aku tahu, meskipun ada banyak tantangan di depan, aku sudah menemukan satu hal yang sangat penting. Penerimaan itu dimulai dari diri sendiri, dan aku mulai belajar untuk mencintai diriku sendiri. Menerima bahwa aku layak untuk dicintai, meskipun aku tidak sempurna. Itu adalah pelajaran terbesar yang aku dapatkan. Dan mungkin, itu adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر